serial What If akhirnya berlanjut dengan dirilisnya season 2. Seperti sudah menjadi tradisi channel ini, maka kami akan menjelaskan bagaimana runtutan alurnya karena barangkali ada di antara kalian yang masih belum paham atau ada poin-poin penting yang terlewatkan setelah menyaksikan serialnya. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan membahas alur lengkap serial What If season 2 episode pertama dengan judul Bagaimana Jika Nebula Bergabung dengan Nova Corps. Silakan tonton video ini sampai selesai karena bisa dibilang ceritanya cukup dark atau kelam, misterius, dan membawakan kisah underground dari sebuah planet yang terpaksa untuk diisolasi. Akan ada pengkhianatan dalam kisah kali ini, jadi pastikan kalian tidak boleh melewatkan keseruannya. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, di sini kami akan membahas hal apapun yang berhubungan dengan Marvel. Untuk itu, pastikan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Dalam kisah kali ini, Ronan the Accuser dikisahkan berkhianat dan menang melawan Thanos. Sang Meta Titan itu meninggal bersama dengan para Black Order termasuk dengan Gamora dan hanya menyisakan Nebula seorang diri. Dalam kondisi terluka, Nova Prime kemudian menyelamatkannya dan Nebula resmi bergabung dengan Nova Corps alias pasukan militer intergalaksi dari Kekaisaran Nova. Seek the light, be the light, never stray from the path. Tidak berselang lama, Ronan kemudian berniat untuk menjajah Sendar setelah selesai mengalahkan Thanos. Tindakan ini membuat Nova Prime mengaktifkan perisai pelindung khusus yang melindungi planet Sendar dari ancaman dunia luar. Perisai ini dipercaya bisa melindungi planet tersebut selama 50 tahun. Namun dengan cara seperti itu, tentunya menjadikan planet Sendar beserta semua penduduknya menjadi terisolasi. Tidak terasa, 5 tahun sudah berlalu setelah Nebula bersumpah untuk bergabung sebagai anggota Nova Corps. Dan jalan yang dilaluinya ternyata tidak mudah. Selain membereskan banyak kekacauan yang terjadi, ada juga pria bernama Gordon Saul bersama dengan pengikut setianya yang berambisi untuk mencari senjata pembunuh, bukannya mencari korban yang tewas secara misterius. Ya, terjadi pembunuhan misterius yang masih harus diselidiki, bahkan Yondu termasuk sebagai salah satu korban pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya. Nebula sendiri dikisahkan memiliki hubungan yang kuat sebagai rekan dengan pria satu itu. Bahkan dia menyimpan kenangan indah ketika Yondu masih hidup. Setelah mendapatkan panah Yaka milik Yondu, Nebula mendapatkan informasi rahasia yang bahkan tidak bisa diterjemahkan oleh sistem komputer milik Nova Corps. Sementara itu, kematian Yondu ternyata sampai ke telinga Nova Prime. Dia kemudian membocorkan rahasia kepada Nebula bahwa ternyata Yondu terlibat dalam skandal berbahaya yang berhubungan dengan pasukan gelap alias Dark Force, dan pasukan tersebut mulai bangkit. Situasi ini sangat berbahaya, bahkan Nova Prime menyebutkan bahwa planet Sendar hanya memiliki waktu hingga fajar untuk bisa bertahan. Nebula sendiri memiliki insting yang tajam. Dia yakin informasi yang ditemukan dari panah Yaka sebenarnya adalah informasi penting yang dilindungi oleh Yondu, bahkan sampai membuatnya meregang nyawa. Mendengar hal ini, Nova Corps kemudian percaya dia mendukung rencana Nebula sepenuhnya, dan dia berharap Nebula bisa menyelamatkan planet Sendar dari ancaman mengerikan. Mulailah Nebula melakukan penelusuran. Dia tiba di dalam sebuah bar dengan berbagai karakter familiar yang diperlihatkan di sana. Nebula kemudian berhadapan langsung dengan Howard the Duck, yang mana adalah pemilik dari bar ini. Keduanya kemudian membahas perihal panah Yondu lengkap dengan informasi di dalamnya. Howard sendiri mengaku tidak bisa menerjemahkan data tersebut hingga datanglah Korg yang ternyata bisa menerjemahkannya. Jadi, informasi tersebut berisikan semacam metadata dan statistik yang sangat kompleks, di mana di dalamnya terdapat kode sumber dari generator perisai yang melindungi planet Sendar. Nebula mengambil kesimpulan bahwa ada seseorang yang berencana untuk mematikan perisai pelindung, sementara Yondu tewas akibat pilihannya untuk mengamankan informasi ini. Maka dari itu, Nebula harus menuju ke dalam mainframe atau pusat kendali dari perisai guna menghancurkan kode koordinat yang baru saja dia temukan, dengan tujuan untuk mencegah seseorang yang berniat untuk melakukan invasi. Howard dan Korg lantas memperingatkannya karena keputusan Nebula sangat berbahaya.
Banyak yang pergi menuju mainframe dan mereka tidak pernah kembali karena semuanya mati. Namun keputusan Nebula sudah bulat, dia tidak ingin misinya terhenti begitu saja. Selain itu, dia juga ingin mengetahui siapa pembunuh Yondu dan yang terpenting, dia ingin menyelamatkan planet Sendar dari kehancuran. Untuk bisa menuju ke dalam mainframe, tentunya Nebula membutuhkan bantuan dari seseorang yang pernah menyusup ke dalam sistem Sendar. Maka dari itu, dia memilih menuju lembaga permasyarakatan dan membebaskan Yonrok secara paksa agar bisa diminta untuk membantunya. Nebula menciptakan kekacauan di dalam lokasi penahanan hingga pada akhirnya dia berhasil membebaskan Yonrok. Keduanya kemudian masuk ke dalam sistem jaringan dari planet Sendar. Yonrok terlihat sangat mengetahui celah rahasia dari tempat ini. Mereka kemudian membuka pintu air guna mendinginkan inti jaringan karena suhunya yang sangat panas. Sampailah keduanya menemukan pusat inti dari mainframe planet Sendar. Nebula melakukan kontak fisik dan karena dia adalah ras organisme sibernatik kelas Omega, maka dia bisa dengan mudah mendapatkan akses yang terhubung dengan mesin tersebut. Mulailah Nebula mengunduh data dan menghapus file aslinya guna mengamankan jaringan tersebut. Namun sayang, Yonrok ternyata adalah pengikut dari Ronan. Dia melemahkan Nebula dan menyebabkan sistem dalam kondisi kritikal. Pada akhirnya Yonrok berhasil melarikan diri lengkap dengan data rahasia dari mainframe planet Sendar. Sementara mesin tersebut meledak, membuat Nebula terlempar mengikuti arus air. Setelah sadar, Nebula didatangi oleh Yonrok bersama dengan Nova Prime. Sebuah plot twist kemudian diperlihatkan di mana penjahat utamanya ternyata adalah orang dalam yang bersumpah untuk melindungi Sendar. Sedari awal, Nova Prime sudah merencanakan semua ini. Nebula diminta menyelidiki kematian Yondu, lalu kemudian diarahkan untuk menuju mainframe guna mendapatkan kode perisai. Semua akhirnya menjadi jelas. Nova Prime ingin bersekutu dengan Ronan karena akan dijanjikan jabatan kepemimpinan jika dia mau tunduk dengan sosok penjahat tersebut. Ketika Ronan berhasil menguasai Sendar, maka Nova Prime akan mendapatkan posisi yang menguntungkan sehingga dia bisa terbebas dari ancaman penjajah tersebut. Ditambah planet ini hancur secara perlahan akibat isolasi massal yang memicu banyak perkelahian, juga kekacauan yang ditimbulkan oleh para penduduk di dalamnya. Keputusan ini dinilai cukup bodoh karena Nova Prime memilih untuk menyerah kepada musuh dengan mau mengikuti kemauan Ronan the Accuser, dan dia bersiap untuk memberikan akses terhadap perisai pelindung planet Sendar. Dia bahkan berbohong ketika menceritakan kebangkitan Dark Force yang membuat planet ini hanya bertahan hingga fajar. Karena ketika fajar tiba nanti, pada waktu itulah Nova Prime akan membuka perisai pelindung agar Ronan bisa masuk ke dalam planet tersebut. Sementara Nebula sendiri adalah spesies cyborg, maka dia bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan kode perisai yang Nova Prime butuhkan. Pada momen inilah, Nebula akhirnya sadar bahwa selama ini dia hanya dimanfaatkan. Garton Sal dan pasukannya kemudian datang. Mereka ditugaskan untuk mengeksekusi Nebula, bahkan Nova Prime meminta agar bagian-bagian tubuhnya dihancurkan tanpa ada yang tersisa. Nebula kemudian dihajar habis-habisan, tapi beruntungnya dia bisa melarikan diri dan berlari hingga jatuh ke dalam jurang, membuat Garton Sal dan pasukannya percaya bahwa dia sudah meninggal. Nebula yang masih bertahan mencoba untuk mencari bala bantuan, tapi dirinya justru mendapatkan perlakuan buruk dari para demonstran yang sekarang sudah tidak lagi percaya terhadap Nova Corps. Pada akhirnya Nebula kembali menuju ke dalam bar, namun belum sempat dia bercerita, dirinya malah jatuh terkapar akibat kerusakan parah yang tentu berdampak pada sistem tubuhnya. Rekan Nebula yang ada di sana lantas berantusias untuk memperbaikinya. Setelah sadar, wanita itu mulai menceritakan semuanya. Nova Prime adalah sosok pengkhianat karena dia memilih bekerja sama dengan Ronan yang berencana untuk menginvasi planet Sendar. Tentunya nasib para penduduk planet ini dipertaruhkan, membuat Nebula tergerak untuk mengakhirinya. Howard dan rekan lain kemudian menjadi bersemangat setelah mereka mendengar perkataan dari Nebula. Mereka bersiap untuk melakukan penyerangan, bahkan sekarang Nebula mengenakan alat pengendali panah yang dipasang di atas kepalanya guna mengendalikan panah Yaka milik Yondu. Mulailah mereka menyusup ke dalam markas Nova Corps, sementara Nova Prime bersiap membuka perisai planet Sendar untuk memberikan akses masuk kepada Ronan. Sekarang, Nebula dan Nova Prime berhadapan, namun yang mengejutkan perisai yang perlahan mulai terbuka, kemudian kembali menutup secara tiba-tiba, menyebabkan pesawat Ronan terjebak dan meledak setelah terhimpit sistem keamanan. Rupanya Nebula sudah merubah kode rahasia yang digunakan untuk membuka akses dari perisai perlindungan.
Ini dikarenakan Nebula yang sudah curiga terhadap gerak-gerik Yon-Rogg sedari awal. Selain itu, Nebula juga sadar bahwa Nova Prime telah melanggar sumpahnya sebagai pemimpin Nova Corps setelah dia mendesak Nebula untuk menelusuri kode perisai yang mana adalah hal yang bersifat rahasia. Dua kubu tersebut kemudian saling serang satu sama lain, sementara Nebula mencegah Nova Prime yang hendak melarikan diri menggunakan pesawat. Tidakkah Nebula menyebabkan pesawat tersebut rusak dan mereka jatuh, namun Nova Prime mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan. Dia menolak pertolongan dari Nebula, dan karena kesalahannya sendiri, pemimpin berhati busuk itu malah terjatuh dari ketinggian yang membuatnya tidak mungkin bisa selamat. Pada akhirnya perisai pelindung kembali terbuka, namun tanpa ada pesawat Ronan yang mengancam semua warga Sendar. Nebula terbukti bisa menjadi pahlawan yang tidak hanya melindungi planet Sendar dari kehancuran, dia juga mengusir penjajah, juga membebaskan para penduduk dari isolasi massal. Dan itulah penjelasan alur lengkap dari serial What If Season 2 episode pertama. Apakah episode kali ini menjadi episode pembuka yang cukup memuaskan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Serial What If Season 2 akan dirilis setiap hari hingga tanggal 30 Desember nanti. Jadi pastikan kalian mengikuti keseruan kisahnya agar tidak ketinggalan. Demikian video kita kali ini, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvel and the Out, sampai jumpa di video lainnya.